Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Mafiro dari UIN Profesor Saifuddin Suri. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari PPL 1. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kita dipertemukan lagi di pertemuan hari ini ya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yo, coba dipimpin oleh kalian. Yuk, perwakilan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya oke, selanjutnya akan Ibu presensi ya anak-anak. Ibu. Yang pertama, Anis. Hadira. Yang kedua ada Nuril. Hadira, Bu. Oke, alhamdulillah ya semuanya berangkat. Nah, selanjutnya coba kalian cek di bawah kalian, di laci kalian ya, apakah ada sampah. Kalau ada kalian ambil, kemudian dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah. Ayo. Ibu. Ya. Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Ayo dicek lagi apakah masih ada. Sudah, Bu. Ya, udah ya. Sekarang akan Ibu cek terlebih dahulu kuku kalian. Ayo coba tunjukkan kuku kalian apakah panjang atau kotor. Yo, ini Anis. Kukunya panjang-panjang, ini banyak hitam-hitam tuh kayak gitu. Nanti kalau sampai di rumah dipotong ya. Baik, Bu. Ya Nuril tetap dipertahankan kayak gitu, harus bersih. Nggih, Bu. Oke, siap. Nah, kita nyanyi terlebih dahulu ya, biar kalian itu termotivasi untuk memotong kuku. Ayo, ikuti Bu Guru. Yuk, kita mulai ya, tepuk potong kukunya ya anak-anak. Oke. Oke, 1, 2, 3. Potong-potong kuku kaki dan tanganmu, menjaga kebersihan agar sehat selalu. Kuku jari yang panjang disukai banyak kuman. Ayo kawan jangan malas potong kukumu. Jadi kalian nanti yang kukunya masih panjang-panjang, masih kotor, nanti sampai di rumah jangan lupa dipotong ya, dibersihkan. Siap, Bu. Oke, bagus. Kalian semuanya masih semangat ya? Masih. Ya, bagus. Nah, kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Belajar tentang nifa. Apa lagi? Nifa. Nah, ada yang tahu? Ada yang masih ingat kemarin itu pengertian dari nifak itu apa sih? Ayo, tahu nggak? Lupa, Bu. Lupa? Iya. Oh alah, iya. Jadi nifak itu adalah sesuatu yang tidak bisa menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan, yaitu seseorang yang tidak bisa menyinkronkan antara perbuatannya dan ucapannya. Nah, jadinya itu sulit untuk seseorang memahaminya. Misalnya kayak gini, itu seseorangnya itu sebenarnya itu benar apa enggak sih ucapannya, perbuatannya itu sebenarnya kayak gitu apa bukan sih, kayak gitu ya. Iya. Nah, nifak itu juga bisa disebut sebagai pembohong. Sebagai apa? Pembohong. Nah, ya seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai riya ya. Ada yang tahu riya itu apa? Ria itu sombong. Sombong. Terus kemudian? Pamer. Ya, betul. Riya itu adalah sesuatu yang memperlihatkan
seperti kebaikannya kepada orang lain dengan tujuan itu agar dipuji oleh orang lain, ya kayak gitu. Nah itu bisa dari barang maupun dari perbuatannya kayak gitu. Nah jadi pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan pembelajaran kita yang minggu lalu ya. Jadi itu masih materi yang berhubungan dengan akhlak tercela. Ya, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang riya ya. Tentang apa? Riya. Ya, riya. Riya itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan untuk dipuji, yaitu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, walaupun kebaikan ini berbuat baik itu kan seperti amal baik yang dilakukan. Nah, tetapi sebenarnya orang yang mempunyai sifat riya tersebut itu adalah orang yang rugi. Ada yang tahu kenapa? Kenapa rugi? Karena dia berbuat tidak baik. Ya, dia itu berbuat tidak baik ya. Sebenarnya ini ketika dilakukan dengan ikhlas atau tidak ada rasa ria, sebenarnya itu perbuatan yang baik. Tetapi ketika didasari dengan perasaan ya, aku mau pamer ke dia lah gitu. Nah itu dia itu sudah termasuk perbuatan ria yang ketika dilakukan itu tidak akan mendapatkan apa-apa, yaitu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Nah, ketika seseorang berbuat ria ya, maka Allah itu tidak akan memberikan sedikit pun seperti amal ibadah mereka yang sudah dilakukan, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan tercela, dan nantinya mereka juga akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Ya, kemudian riya itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada riya jali dan riya khafi. Ayo coba yang duduk di belakang kok dari tadi mainan sendiri. Coba, riya itu kan terbagi menjadi dua. Sebutkan apa saja. Ayo. Yang pertama, riya jali. Ya, terus? Yang kedua, riya hafi. Ya, betul. Diperhatikan ya. Baik, Bu. Ya, nah, riya jali itu adalah ibadah atau perilaku yang sengaja dilakukan di depan orang lain, seperti itu. Nah, yaitu dengan tujuan itu untuk memperoleh pujian dari orang lain ya, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, selanjutnya itu ada riya khafi. Nah, riya khafi itu adalah ibadah atau kebaikan tetapi dilakukannya itu tidak secara terang-terangan. Nah, tetapi ini hal ini itu termasuk penyakit hati ya, yang samar, tetapi akhirnya itu juga sama dengan riya jali, yaitu sama-sama untuk memperoleh pujian ya dari orang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk riya ya. Di sini ada bentuk riya dan akibat negatif dari riya tersebut. Nah, bentuk-bentuk riya ya, itu ada sholat hanya untuk mendapatkan nilai. Misalnya melakukan sholat itu di sekolah ya, biasanya kan itu dianjurkan untuk melakukan sholat duha ataupun sholat duhur berjamaah ya sebelum pulang, biasanya kayak gitu. Nah itu dia melakukannya itu dengan tujuan agar mereka itu mendapatkan nilai yang baik, bukan untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas gitu. Nah selanjutnya itu ibadah di depan orang lain ya, yang ini seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, bahwa ketika melakukan ibadah di depan orang lain hanya untuk memperoleh pujian ya, hanya untuk memperoleh pujian dari orang lain, maka itu tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya kita masuk ke akibat negatif dari riya, yaitu bisa
menghapus amal baik ya. Nah, ketika sudah kalian melakukan ria seperti ini ya, perbuatan ria, maka amal-amal baik kalian itu bisa kalian itu tidak bisa mendapatkan amal baik ketika kalian berbuat ria tersebut. Selanjutnya, ketika seseorang yang melakukan ria itu akan mendapat dosa besar. Kenapa? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum. Ya, karena termasuk perbuatan syirik kecil seperti itu ya. Nah, ketika berbuat syirik itu kan sama saja dia itu seperti tidak mampu ya, atau tidak mampu melakukan sesuatu ketika melihat seseorang itu bisa melakukan sesuatu tetapi dirinya hanya ingin ikut-ikutan saja melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya itu tidak selamat dari bahaya kekafiran ya. Ini jangan sampai lah ya kalian berbuat riya ya, karena sebenarnya ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Ya, bagus. Nah, dari yang sudah dijelaskan, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Belum ya, oke. Nah, sekarang akan Ibu tunjuk ya, untuk menyebutkan lagi apa akibat negatif dari ria tersebut. Ya, coba yang duduk di depan pojok ya. Ayo coba sebutkan dampak negatif ya dari ria tersebut. Ayo, bisa dijawab? Bisa, Bu, sebentar. Ya, silakan. Akibat negatif dari ria ada menghapus amal baik, Kemudian terus mendapat dosa, satu lagi? terus dijauhi teman-teman. Ya, bagus ya. Nah, kemudian kalian bisa membuat kelompok ya. Kalian bisa mendiskusikan mengenai bagaimana sih caranya untuk menghindari ria tersebut. Bisa ya? Bisa, Bu. Kalian bisa mencarinya di buku-buku kalian atau di buku LKS kalian. Di situ ada banyak. Kalian bisa memilih, tetapi kalian juga harus bisa memahami apa yang kalian diskusikan tersebut. Seperti itu. Nah, nanti akan Ibu kasih waktu ya. Kemudian ketika waktunya sudah habis, kalian bisa perwakilan satu untuk maju membacakan hasil dari diskusi kalian. Seperti itu ya. Ya, yuk kita mulai yuk. Silakan mencari. Dibuka bukunya ya. Dibuat. Oke, cara menghindari ria itu seperti apa? Ayo, dipahami terlebih dahulu. Yang ini gimana, Bu? Maksudnya dicari di mana? Iya, mencari Tentang apa tadi ya, Bu? tentang cara menghindari ria. Gitu, yuk. ini, Bu. Yuk, coba didiskusikan. Yuk. Ini benar, Bu, kayak gini. Ya, kayak gitu, benar. Yuk, lagi. Minimal 3 ya. Baik, Bu. Oke. Ayo yang serius. Dah, udah, Bu. Ya. Sudah selesai, Bu. Ya, coba Ibu koreksi dulu ya. Ya, sudah kayak gini. Silakan satu perwakilan maju ke depan ya, membacakan hasilnya. Ya, ayo perwakilan dari kelompok bisa maju membacakan hasil diskusinya. Silakan. Hasil dari diskusi tadi, cara menghindari perbuatan ria. Yang pertama, selalu merasa bahwa diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Yang kedua, melupakan kebaikan diri sendiri dan ingatlah kebaikan orang lain. Yang ketiga, ingatlah keburukan diri sendiri dan lupakanlah keburukan orang lain. Ya, cukup? Cukup. Ya udah, bagus. Beri tepuk tangan.
Ya. Nah, oke ya, pembelajaran kita mungkin cukup ya sampai sini ya anak-anak. Ya, cukup Bu. Ya, bisa dipahami ya? Insya Allah. Allah ya. Pembelajaran kita mungkin cukup ya anak-anak. Cukup Bu. Ya. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu akan memberi 2 soal pertanyaan ya. Nah, nanti kalian itu bisa menjawabnya dengan mengangkat tangan seperti ini. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Nah, kemudian ketika nanti ada yang bisa menjawab, akan Ibu kasih itu apresiasi berupa botol minum ya. Baik Bu. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama. Diperhatikan ya anak-anak. Ya. Ya Bu. Yang pertama, apa itu ria? Ayo. Saya Bu. Oke. Apa? Ria itu pamer Bu. Terus bisa dijabarkan lagi? Perbuatan yang tidak baik. Ya, oke, bagus. Benar sekali jawabannya ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu apa sih akibat negatif dari ria? Ayo. Saya Bu. Oh ya, nih silakan. Dibenci oleh teman-teman Bu. Kemudian, Dibenci sama Allah juga. terus satu lagi mendapat Dosa. Ya betul. Ya. Ayo tadi yang bisa menjawab silakan maju ke depan ya untuk mengambil hadiahnya. Ayo silakan. Ya, ini untuk Anis. Terima kasih Bu. Ya, selamat ya. Ya Bu. Ya, oke. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak yang belum bisa menjawab bisa mengambil kesempatan di minggu depan ya ketika ada pertemuan lagi. Nah, ya, jadi ria itu adalah perbuatan agar dipuji oleh seseorang ya atau oleh orang lain. Nah, dan juga mencari perhatian ya mengenai apa yang sudah dilakukan ya seperti itu. Mungkin cukup ya pembelajaran kita hari ini ya. Ya cukup Bu. Ya, sebelum pembelajaran ditutup, silakan ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi